Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang menyembah Dia. Kita mau memberikan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Sebab kalau kita ada pada hari ini, kita sehat, kita kuat, itu semua anugerah Allah. Mari kita berikan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia adalah syukur. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan
Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita berjumpa untuk membahas tentang ungkapan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah kebenaran itu? Seorang Pilatus mewakili pengadilan manusia, pengadilan negara. Ia berkata kepada orang-orang Farisi yang datang kepada dia membawa Yesus untuk diadili dan dihukum mati, bahwa tidak ada kesalahan pada diri Yesus sama sekali. Ia tidak layak untuk dihukum mati. Tetapi orang Farisi ngotot untuk meminta Pilatus menghukum dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa kesalahan Yesus? Dia hidup dengan kebaikan, dia hidup dengan kasih, dia hidup dengan kepedulian. Ia tidak pernah membawa pedang, dia tidak pernah menghakimi orang, bahkan dia membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Tapi kenapa orang-orang Farisi ini justru memusuhi Yesus? Secara kriminal, Yesus tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat salah. Menurut hukum agama, begitu juga. Apalagi hukum negara, hukum sosial. Dia sangat membantu banyak orang. Tapi mengapa Yesus justru diperhadapkan kepada penghakiman? Padahal penghakiman itu sendiri sebenarnya tidak layak menghakimi dia. Kenapa? Menurut konsep orang Yahudi yang merasa dalam tanda kutip kudus, benar, pengadilan Pilatus, ruang pengadilan Pilatus itu najis, tidak layak, tidak berkenan. Dan itu sebabnya mereka tidak masuk ke ruang pengadilan. Mereka menganggap diri mereka kudus dan layak. Dan itu sebabnya mereka tidak masuk. Masuk berarti mereka ambil bagian dalam ketidakbenaran dan ketidakkudusan daripada pengadilan Pilatus. Apalagi pada waktu itu menjelang Paskah mereka menguduskan diri supaya tidak najis. Tapi anehnya bahwa mereka membawa Yesus ke pengadilan Pilatus. Pilatus sendiri berkata tidak ada dasarnya sama sekali untuk menghukum Yesus dengan cara digantung di kayu salib. Seperti para penjahat-penjahat lain. Ketika Pilatus mengadili Yesus, berbincang dengan Yesus, dalam Injil Yohanes pasal 18:37 dicatat, Pilatus bertanya kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Ia datang ke dalam dunia. Ia lahir ke dalam dunia untuk menjadi raja. Tapi kerajaan Yesus itu bukanlah kerajaan yang bersifat politis. Tetapi kerajaannya adalah kerajaan kebenaran. Kerajaan Allah. Kerajaan yang sesungguhnya yang ada di dalam kerajaan Allah. Kenapa dia datang? Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ada pemerintahan Allah. Ada kerajaan Allah. Dan kerajaan itu adalah kerajaan kebenaran. Berbeda dengan kerajaan manusia yang kerajaannya dan kebenarannya itu adalah kerajaan dan kebenaran yang subjektif. Ketika Yesus menjawab, dia katakan begini, aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Menyatakan tentang kebenaran. Dan dialah raja, pusat, sumber daripada kebenaran. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Kenapa dia harus memberi kesaksian tentang kebenaran? Karena ada banyak versi kebenaran. Memasuki zaman postmodern sampai hari ini, kebenaran sudah menjadi semakin kabur, semakin subjektif. Semua orang bisa berkata benar. Semua paham bisa berkata saya paling benar.
Semua agama bisa berkata, saya paling benar. Semua orang dapat mengklaim dirinya sebagai orang benar. Tapi benarkah demikian? Negara-negara membuat hukum-hukum untuk membuat kebenaran itu ada di dalam masyarakat. Agar masyarakat bisa tertib berjalan dalam kebenaran berdasarkan hukum. Tetapi apakah itu kebenaran yang sesungguhnya? Ada banyak kebenaran bisa orang katakan sebagai kebenaran. Tapi apakah kebenaran itu sesungguhnya? Dalam ayat 37 bagian B ini, aku datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi mari coba kita pahami hal ini. Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah. Bagaimana orang lahir dari Allah? Percaya kepada Yesus sebagai kebenaran. Yohanes 1, 12, 13. Jadi orang yang lahir dari Allah itu, dia akan memahami, dia akan mengetahui kebenaran. Untuk itulah Yesus datang memperkenalkan kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya. Tidak seperti kebenaran manusia. Yang semuanya adalah kebenaran yang subjektif. Semua individu, semua kelompok, semua budaya, semua pemerintahan memiliki kebenaran sendiri-sendiri. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut, kebenaran yang objektif semakin tidak dipahami. Karena tidak dipahami semakin ditinggalkan. Dianggap itu tidak penting dan tidak menguntungkan. Itu sebabnya banyak hukum, banyak penafsiran. Tetapi dengan jelas dan tegas, Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menyatakan kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran akan memahami hal tersebut. Dengan tegas Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sebenarnya arti kebenaran itu? Ketika Pilatus berbincang dengan Yesus, Pilatus berkata, ayat 38, apakah kebenaran itu? Ini mewakili setiap orang di dunia ini. Apa sih kebenaran? Apa artinya kebenaran? Kebenaran itu kan terbergantung dari sudut pandang mana kita memandang. Saya memandang dari sisi kiri, agama lain memandang dari sisi kanan. Agama lain lagi memandang dari sisi belakang, memandang dari sisi depan, dan seterusnya. Setiap orang punya pemahaman tentang kebenaran secara subjektif. Pilatus pun berkata demikian. Apa sih kebenaran? Tetapi Pilatus membuat kesimpulan bahwa tidak ada kesalahan apapun pada Yesus yang membuat dia layak untuk disalibkan. Karena tidak ada alasan dari Pilatus, maka Pilatus menyerahkan Yesus kembali kepada orang-orang Yahudi supaya membuat keputusan. Tapi apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Artinya, salibkan kebenaran dan bebaskan ketidakbenaran. Salibkan kebenaran yang hakiki dan bebaskan kebenaran subjektif. Itulah yang terjadi terus-menerus di sepanjang sejarah hidup manusia. Tapi apakah kebenaran bisa disalibkan dan dibunuh? Dia bangkit kembali. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terbukti. Kebenaran tidak bisa dibunuh. Kebenaran itu adalah kehidupan. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh benar. Kenapa? Ketika saudara percaya Allah, orang-orang percaya kepada Allah, agama-agama percaya Allah. Tapi benarkah Allah yang dimaksud itu adalah Allah sumber segala sesuatu itu benar? Karena semua agama mengajarkan tentang Allah yang benar. Siapa dia? Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi manusia. Allah yang mengatur sistem tata surya. Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu kebenaran dalam iman. Dipercayai oleh setiap orang berdasarkan ajaran-ajaran kitab suci. Tapi mari saya mau beritahu saudara, kebenaran yang sesungguhnya, kenapa saudara harus memahami? Karena Pilatus juga bertanya apa itu kebenaran. Semua orang ingin menemukan, mencari kebenaran. Tetapi ketika kebenaran ada, mereka menolak kebenaran itu. Itulah yang terjadi pada Yesus. Ketika kebenaran datang, mereka justru menyalibkan kebenaran. Menghakimi kebenaran. Mengabaikan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa aslinya, baik bahasa Ibrani maupun Yunani, kebenaran itu mempunyai pengertian kesetiaan. Kesesuaian terhadap fakta. Itu adalah realitas yang tidak terbantahkan. Itu adalah hal yang otentik, asli, bisa diandalkan, dan semata-mata adalah suatu kebenaran yang mutlak. Nah, kebenaran tentang Allah adalah kebenaran yang otentik. Digunakan istilah aletheia dalam bahasa Yunani atau emet dalam bahasa Ibrani. Itu hanya berbicara tentang Allah. Allah yang maha benar, maha kudus, maha mulia, maha sempurna. Tapi itu kita tidak lihat, kita tidak tahu seperti apa. Nah, saudara bisa melihat segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaannya. Tetapi apakah semua ciptaan Allah ini mewakili kesempurnaan Allah? Tidak. Kita diciptakan Allah sempurna dalam pemahaman sel-sel tubuh kita dan sistem kehidupan tubuh kita secara fisik maupun secara spiritual, secara mental. Itu menjadi satu rangkaian hubungan yang sangat baik, sempurna, sistematik. Hubungannya sinkron satu dengan yang lain. Tetapi saya mau tanya, apakah kita mewakili kesempurnaan Allah? Tidak. Jadi ketika saudara melihat saya, saudara tidak melihat Allah yang sempurna dalam diri saya. Kenapa? Karena saya penuh dengan kekurangan. Penyebab utamanya adalah dosa. Dosa menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 katakan kepada kita bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, kenapa semua orang tidak benar? Karena semua orang telah berdosa. Dan karena itu kehilangan kemuliaan Allah. Dan kehilangan kebenaran yang hakiki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yesus datang menjelma menjadi manusia untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya itu. Kebenaran manusia itu tidak sempurna. Kebenaran manusia itu adalah kebenaran yang subjektif. Kebenaran setiap orang itu adalah kebenaran yang dia yakini sebagai kebenaran. Itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kebenaran yang sesungguhnya adalah berasal dari Allah. Karena Allah itu sendiri adalah
benar. Allah itu sendiri adalah kebenaran. Tapi bagaimana kita tahu tentang kebenaran kalau kita tidak lihat? Jadi kata kebenaran itu selalu berbicara tentang keotentikan. Kebenaran itu selalu berbicara tentang kesempurnaan. Kebenaran itu selalu berbicara tentang kehidupan. Kebenaran itu selalu berbicara tentang realitas yang sama, baik yang tidak dilihat maupun yang kelihatan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kitab Kolose mengatakan, dan juga kitab Ibrani, bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan ada di dalam Dia. Itu sebabnya dalam segala sesuatu Dia sempurna, Dia benar. Satu-satunya alasan kenapa Yesus disalibkan oleh orang Yahudi adalah karena dianggap bahwa Yesus itu menghujat Allah. Kenapa? Karena dianggap bahwa Yesus itu menyamakan diri dengan Allah. Ketika Dia berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum segala sesuatu ada, aku telah ada. Dia menyamakan diri dengan Allah. Dan ini dianggap sebagai penghujatan terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang menjelma jadi manusia, Dia menyatakan, Dia menunjukkan keotentikan realitas daripada Allah yang sempurna, yang tidak kelihatan dalam rupa manusia. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai Immanuel, Allah menjadi manusia. Allah tinggal bersama manusia dalam kesempurnaan sikap, hidup dan perilaku, pikiran, perasaan dan kehendak. Dia tidak pernah berbuat dosa karena dosa tidak ada di dalam Dia. Jadi kebenaran yang selama ini tidak dilihat oleh manusia hanya di dalam iman, hati, pikiran manusia telah dinyatakan oleh Yesus Kristus ketika Ia menjelma jadi manusia. Jadi siapakah kebenaran itu? Allah. Dan kita baca di dalam Wahyu 3:14, Yesus itu kebenaran. Dia adalah saksi yang setia dan benar, permulaan dari segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ia pada mulanya bersama Allah. Firman bersama dengan Allah. Ia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tapi sayang, umatnya tidak mengenal Dia. Yesus katakan kembali dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran itu adalah jalan kita untuk memahami kebenaran. Ketika kita paham tentang kebenaran, kita menerima kebenaran, maka ada sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup kita. Nanti akan saya jelaskan. Ayat 7 di dalam Yohanes 14. Ketika Yesus naik ke sorga, sebelumnya Dia berjanji, kamu akan menerima roh kebenaran yang menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Karena roh kebenaran itu berbicara tentang aku, menyaksikan tentang aku. Roh kebenaran itulah yang ada di dalam jemaat Tuhan. Yang kita baca, kita percaya, dituliskan di dalam kebenaran Alkitab. Ayat 7 dari Yohanes 14 berkata begini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Siapa Dia? Allah Bapa. Jadi kalau kamu tidak mengenal Yesus, kamu tidak bisa kenal kebenaran yang sesungguhnya itu Allah pencipta langit dan bumi. Kalau kamu berkata bahwa aku mengenal Allah, tetapi tidak mengenal Yesus, itu mustahil. Karena saudara tidak mungkin mengenal Allah yang ada di dalam pikiran, perasaan saudara, jika
tidak menjadi realitas, menjadi manusia. Dan Yesus itu ada di dalam sejarah sebagai suatu realitas kehidupan yang tidak terbantahkan. Dalam hidupnya semua sempurna. Orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta disembuhkan. Dan semua persoalan-persoalan manusia diselesaikan oleh Yesus. Tapi kenapa dia disalibkan? Karena ada kebenaran yang harus dia sampaikan. Ada keadilan Allah yang harus diselesaikan. Harus dituntaskan dengan kematian. Supaya ia bisa menunjukkan kebenaran sebagai sebuah anugerah, bukan dari apa yang kita perbuat, tapi mempercayai karya hidupnya, kematiannya, penebusannya. Kenapa? Karena kebenaran manusia itu tidak sempurna. Kita dalam tubuh, darah daging tubuh fisik penuh dengan kelemahan. Tidak ada gading yang tidak retak. Tapi ketika kita menerima Yesus, kerajaan Allah datang dalam diri kita. Dan kita menerima kebenaran. Kebenaran inilah yang akan membawa kita pada rancangan Allah. Nah, dalam ayat 7 ini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Melihat Yesus berarti melihat Bapa. Seperti kata Yesus kepada Filipus, kau melihat aku, kau melihat Bapa. Yohanes 15:16, kita mempercayai ketika Yesus naik, dia mengutus roh penghibur, roh kekuatan, roh kuasa, roh kebenaran yang membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh kebenaran ini bersaksi tentang kebenaran Yesus Kristus, bahwa dia berasal dari Allah. Jadi jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan bahwa kebenaran itu telah menjadi realitas dan bisa ada bersama kita, bisa menjadi bagian dari hidup kita ketika kita menerima Yesus Kristus. Seperti saya sudah sampaikan minggu kemarin, barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya, ia dibenarkan, dianggap sebagai orang benar. Itu bukan hasil perbuatan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi itu adalah pemberian Allah. Sebesar apa sih kemampuan kita untuk hidup benar? Kebenaran kita adalah kebenaran yang tidak sempurna. Tapi ketika kita menerima kebenaran dari Allah, kita diperhitungkan sebagai orang benar. Dan itu sebabnya kita layak masuk surga. Dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan untuk bersama-sama dengan dia di surga, sebagaimana jaminan yang sering saya sampaikan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dia datang menjemput kita supaya di mana dia berada, kita pun juga akan berada bersama dengan dia ketika kita mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kebenaran itu telah diungkapkan. Bagaimana diungkapkan? Diungkapkan lewat penjelmaan Yesus Kristus. Dan itu dinyatakan dalam firman Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 17 Yesus berkata, kuduskanlah dalam doanya kepada Bapa. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Siapakah firman? Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ketika saudara terima dia, kebenaran itu ada dalam diri saudara. Dan saudara dikuduskan. Dan saudara memahami kebenaran-kebenaran selanjutnya dari Alkitab. Jadi ketika Allah berfirman dalam seluruh kitab suci yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus sebagai manusia, adalah Allah yang benar.
Allah yang sesuai dengan fakta. Allah yang bukan hanya dalam angan-angan. Bukan Allah yang abstrak. Tetapi Allah yang otentik. Allah yang akurat. Allah yang realistis. Ada di dalam kehidupan kita. Yang kita dapat percaya dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita? Ketika kita memahami kebenaran ini. 1 Timotius 2 ayat 4 berkata, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Saudara harus paham kebenaran ini. Karena saudara tahu kebenaran, saudara mempercayai kebenaran. Ada begitu banyak orang karena tidak memahami kebenaran, mereka tidak pernah menerima kebenaran. Walaupun mereka menganggap bahwa jalan yang dia tempuh itu adalah benar, tapi sebenarnya ujungnya menuju maut. Jadi Allah menghendaki supaya kita paham tentang kebenaran itu. Karena kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada kebenaran yang sesungguhnya, itu Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 5:21, Yesus datang tidak mengenal dosa. Tetapi dianggap sebagai orang berdosa, dan itu sebabnya dia dikutuk di kayu salib. Dia disalibkan, disamakan dengan orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kenapa, saudara? Karena kebenaran sehebat apapun, setinggi apapun, sekudus apapun kita, itu adalah kebenaran yang berada di bawah kutuk. Kenapa di bawah kutuk? Karena tidak ada kebenaran kita yang sempurna. Jadi Tuhan Yesus mengambil dosa yang paling parah dalam kehidupan, disamakan dengan orang-orang berdosa, disalibkan bersama orang-orang paling berdosa. Menunjukkan kepada kita bahwa ia cukup sanggup mengangkat saudara dari dosa apapun, pelanggaran apapun, kehinaan apapun, kutuk apapun yang saudara peroleh dalam hidup saudara, yang saudara jalani selama ini. Karena terbukti kemudian Yesus memang mati, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Dan bukan hanya bangkit, disaksikan oleh para murid. Bukan dalam angan-angan, bukan dalam bayangan, bukan dalam mimpi, tetapi dalam realitas 40 hari. Lalu kemudian di depan semua orang yang percaya kepada dia, para muridnya, dilihat dia naik. Itu realitas. Karena dia berasal dari sorga. Dia berasal dari Allah dan dia kembali kepada Allah. Dan dia berjanji dia akan pulang menjemput saudara. Inilah realitas, kebenaran Allah yang sesungguhnya. Ada banyak Allah tetapi tidak realistis. Ada banyak Allah dipercaya orang, tetapi itu angan-angan. Itu abstrak. Tetapi saudara mempercaya Allah yang benar-benar ada. Benar-benar nyata. Bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah mengambil rupa manusia supaya saudara bisa lihat seperti apakah Allah itu. Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Allah, Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Jadi Yesus datang ke dalam dunia untuk mendemonstrasikan seperti apa Allah itu dengan penuh belas kasihan. Dan bahwa Allah mengecam orang yang menganggap diri layak, benar, mampu, benar, begitu angkuh dan sombong, merasa bahwa dia lebih benar daripada yang lain.
Hanya ada satu yang benar, hanya Allah. Dan itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena aku satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Nah, ketika kita terima Dia, ayat 21 bagian B katakan, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diperhitungkan sebagai orang benar. Ketika kita dibenarkan, kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari segala kebencian, dengki, sakit hati, dan segala persoalan-persoalan kehidupan yang memberatkan hati manusia sehingga manusia kehilangan sukacita dan sejahtera, kehilangan keyakinan akan kepastian keselamatan. Entah kemana kehidupannya sesudah kematian, tidak jelas. Tetapi Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32. Kalau kamu murid-muridku, kamu tetap dalam firmanku, ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara akan bebas dari dosa. Bebas dari kutuk. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan dari kutuk dosa dan maut. Kehidupan yang menuju kepada kematian kekal, kebinasaan kekal. Dan itu adalah momok bagi setiap orang. Hidup sesudah mati. Tapi ketika saudara percaya Yesus, saudara terima kebenaran itu, kehidupan Kristus menjadi kehidupanmu. Dan kebenaran Kristus menjadi kebenaranmu. Dan itu sebabnya engkau layak bersama-sama dengan Allah. Layak menerima kasih karunia Allah yang besar. Kenapa? Karena saudara percaya. Dan apa kehendak Allah selanjutnya? Hidupilah kebenaran. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Segala yang menjadi kebutuhanmu, hidup memuliakan Dia, hidup dalam kebenaran. Apa itu hidup dalam kebenaran? Hidup yang berfungsi sebagaimana rancangan Allah. Hidup dalam agenda-agenda Allah. Jadi berkat, jadi saksi, mengasihi seperti Yesus hidup di dunia. Tuhan mau kita bertumbuh dalam fakta-fakta ini hari demi hari sampai kita diubahkan serupa segambar dengan Dia. Dan ingat, ketika kita hidup dalam kebenaran, mengutamakan hidup bagi kerajaan Allah, bukan kerajaan ego kita, bukan kerajaan aku kita, bukan kerajaan keluarga kita, bukan kerajaan ambisi-ambisi kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ingat, semua yang menjadi kebutuhanmu untuk hidup menghidupi kebenaran ini ditambahkan. Akan mengekor di belakangmu. Jadi saya tidak percaya orang yang menghidupi kebenaran yang telah dibenarkan di dalam Kristus hidupnya terpuruk, gagal dan kalah. Saya sangat percaya bahwa saudara diangkat jalan orang benar itu seperti fajar dari terbit sampai rembang tengah hari. Mazmur 92 mengajarkan orang benar itu dia seperti pokok aras di Libanon yang menjulang tinggi sampai ke puncak kemaksimalannya. Atau seperti pohon korma yang bertunas di padang gurun. Tidak berhenti berkembang, bertumbuh, segar, gemuk, maksimal, bersemangat, antusias. Tidak ada matinya. Tidak ada kegagalannya. Saya sangat percaya hal tersebut. Kalau roh kebenaran dalam diri kita, Tuhan akan bawa kita kepada kebenaran. Ketika saya menghidupkan AC, kebenaran AC adalah ketika ia mengeluarkan udara, angin yang memberi kesegaran atau suasana dingin. Tapi ketika saya nyalakan tetapi kemudian ia tidak berfungsi sebagaimana tujuannya diciptakan, itu adalah kegagalan.
itu adalah ketidakbenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berfungsi sesuai dengan agenda Tuhan, tujuan Tuhan, hidup jadi berkat, hidup jadi saksi, hidup jadi alat Tuhan. Itulah kebenaran. Saudara hidup dalam kebenaran. Tapi ketika saudara tidak hidup dalam kebenaran, ada sesuatu yang salah dalam hidup saudara. Ketika saudara hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menambahkan kebutuhanmu untuk saudara hidup dalam kebenaran. Sehingga segala fungsi-fungsi kehidupanmu dalam berbagai aspek itu akan berjalan baik. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada tantangan. Itu sebabnya kita melekat dekat kepada Tuhan. Kita perlu berdoa, kita perlu merenungkan firman Tuhan, kita perlu bermeditasi, bertanya kepada Tuhan apa yang terjadi dengan hidup saya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tinggalkan, apa yang harus saya bertobat, apa yang harus saya perbaiki, bagaimana dengan hidup saya masa depan saya, apakah saya sedang deviasi dalam mengurus keuangan saya, apakah saya sedang deviasi dalam mengurus rumah tangga saya, apakah saya sedang deviasi dalam pribadi saya, iman saya, kinerja saya, kebiasaan saya, apakah saya sedang menyimpang dari kebenaran hati nurani yang telah ditaruh Tuhan dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan menyetem kembali kebenaran hati nurani yang Tuhan taruh di hati kita. Supaya jangan kita menyesal, di ujung jalan kita baru kita tahu bahwa kita sedang menyimpang jauh dari kebenaran. Tuhan memberkati saudara, dan saya berdoa, saudara kita semua terus membangun kebenaran, dasarkan kebenaran Kristus yang telah ditaruhnya di dalam hati kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Demi nama Yesus hamba berdoa buat setiap umatmu yang mendengar firman hari ini. Bawalah kami terus berjalan dalam kebenaran. Berdasarkan kebenaran yang Tuhan taruh di hati kami. Ketika kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau membawa kami kepada kebenaran. Roh menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi seperti yang dirancang oleh Tuhan. Kami terus berjalan dalam kebenaran Allah dan tidak mengalami deviasi. Kalau ada di antara kami yang sedang deviasi dalam banyak hal dalam hidup kami, bawa kami pulang Tuhan. Melalui tuntunan kuasa Roh-Mu, melalui kebenaran firman Tuhan, kami selalu mendengar Engkau berbicara dalam roh kami, supaya kami kembali berjalan dalam kebenaran Tuhan, sampai di ujung jalan kami. Terpujilah Tuhan, berkati umat-Mu, bahwa kami terus bertumbuh dan mengalami kebenaran Tuhan seumur hidup kami, sampai Tuhan datang kembali menjemput kami. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.